Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah, semua karena kasih karunia, semua karena anugerah Tuhan. Khususnya di hari yang spesial ini, yaitu kita boleh memperingati hari kebangkitan Kristus. Hari kemenangan atas maut, atas segala dosa dunia yang Yesus sudah pikul, yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan kemenangan itulah yang diberikan bagi kita semua. Amin. Berbicara kemenangan adalah hal yang sangat menarik, karena semua orang pada intinya menyukai, mendambakan kemenangan. Karena kemenangan identik dengan kebanggaan, dengan kepuasan, dengan rasa sukacita, ada tepuk tangan, ada pujian, ada bonus, ada hadiah mungkin yang bisa kita dapat. Bahkan kita bisa jadi orang yang terkenal melalui kemenangan-kemenangan yang kita raih. Tapi tidak ada satu orang pun yang mendambakan kekalahan dalam kehidupannya. Karena kekalahan identik dengan sakit hati, dengan kekecewaan, dengan kegagalan, dengan kesedihan, dengan keputusasaan. Oleh karena itu, firman Tuhan sendiri menjanjikan kemenangan itu. Bahkan dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-37 bahwa kita ini lebih dari orang-orang yang menang. Mari kita buka firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 yang tadi saya sudah sebutkan. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Satu ayat lagi dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, ada janji kemenangan, bahkan lebih dari orang-orang yang menang. Tapi saat ini agak sulit berbicara kemenangan. Sudahlah Pak, jangan berbicara kemenangan dulu. Fakta, realitas yang kita lihat Pak, itu buktinya ada orang Kristen yang katanya taat, yang katanya sering ke gereja, aktif. Toh buktinya bisa bangkrut, usahanya bisa tutup, bisa di-PHK. Bahkan ada hamba Tuhan yang terkenal, yang gerejanya mungkin besar, yang sering melakukan mujizat, malah dia terkena juga dengan wabah ini sampai dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Tidak sedikit hamba Tuhan yang mengalami itu. Membuat orang Kristen menjadi bingung, membuat orang Kristen ada di persimpangan iman. Masih ada nggak sih mujizat? Benar nggak sih kita kayak orang-orang menang? Benar nggak sih janji firman Tuhan itu? Makanya apa, nggak usah dulu cerita kemenangan deh. Nanti saja kalau sudah lewat baru kabar kemenangan. Tapi saya mau katakan, justru inilah saat yang paling tepat buat kita mendeklarasikan kemenangan kita. Mungkin saudara bingung dengan mendengar pernyataan ini, karena memang konsep kemenangan yang dibangun selama ini, ada banyak orang Kristen salah memahaminya. Mereka berpikir bahwa ketika seorang menjadi seorang Kristen, taat ke gereja, aktif, bayar persembahan, bayar perpuluhan, ikut dalam berbagai aktivitas, melayani Tuhan, maka hidupnya akan dijaga, dilindungi luar biasa, akan kebal terhadap segala sesuatu. Orang lain sakit, saya tidak. Orang lain bangkrut, saya tambah kaya. Orang lain di PHK, saya akan kerja terus, bahkan gaji saya naik. Konsep-konsep seperti itulah yang dibangun. Tapi ketika ada badai yang besar, ada suatu wabah yang melanda kita saat ini, yang sepertinya nggak pandang bulu, mau itu gereja, mau itu masjid, mau itu tempat ibadah yang lain, semuanya ditutup. Nggak bisa lagi melakukan kegiatan ritual agama. Mau itu jemaat, mau itu orang Kristen, mau itu bukan, mau itu seorang pendeta sekalipun, hamba Tuhan sekalipun, bisa terkena sakit.
dan bisa dipanggil Tuhan dengan sakitnya itu. Ini semua membuat orang banyak kecewa, banyak yang bingung, banyak yang mungkin marah sama Tuhan. Dan yang paling menjadikan banyak iman yang sedang berguguran saat ini. Banyak yang sedang kehilangan arah saat ini. Dan mungkin sedang bertanya, untuk apa kalau begitu saya jadi orang Kristen? Untuk apa saya taat beribadah? Untuk apa saya berdoa? Untuk apa saya baca firman Tuhan? Kalau toh ternyata tidak ada bedanya. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, jika itu konsep ukuran kemenanganmu, apakah peraih Nobel di dunia ini semua orang Kristen? Apakah semua juara Wimbledon, juara bulu tangkis, mungkin juga orang-orang kaya di dunia ini, konglomerat, apakah itu semua orang Kristen? Satu yang ingin saya tegaskan di sini yang mungkin membuat kita terkejut, tapi ini realitas. Bahwa pencapaian ukuran dunia, pencapaian ukuran kemenangan yang berdasarkan dunia, tidak ada kaitannya dengan kadar kerohanian seseorang. Orang yang tidak percaya, seorang ateis, tapi dia sangat rajin dalam bekerja, tidak pernah dia kendor semangatnya. Ada juga seorang Kristen, dia taat ke gereja, tapi dia punya sifat pemalas. Kira-kira siapa yang akan berhasil? Bukannya saya tidak percaya sebuah mujizat, bukannya saya tidak percaya akan kuasa-kuasa yang diberikan Yesus kepada kita, kuasa kemenangan itu. Tapi kita harus kembali pada konsep kemenangan yang benar, yang sesungguhnya. Mari kita buka dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kemenangan yang Yesus mau adalah kemenangan iman yang mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia bukan dalam artian hidup kita selalu ada dalam berkat kekayaan, hidup kita selalu sukses, selalu nomor 1, selalu diberikan kesehatan, tidak pernah sakit, kebal terhadap apapun, terhadap virus apapun. Tapi kemenangan yang Tuhan maksudkan, kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan atas dunia itu adalah sebuah kehidupan yang berhasil mempertahankan iman walaupun dunia membuatnya menderita, walaupun ada kesusahan, walaupun ada sakit penyakit, walaupun ada kelemahan tubuh. Tapi orang-orang yang mengalahkan dunia, orang yang berhasil mempertahankan imannya sampai tarikan nafasnya terakhir. Dia tidak pernah mengingkari Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, dia tidak pernah kecewa sama Tuhan. Itulah pemenang sesungguhnya. Jadi apa fungsi daripada doa kalau begitu? Apa fungsi dari kita membaca Alkitab, kita rajin ke gereja? Itu semua akan membentuk kita, melatih iman kita. Karena modal untuk mencapai kemenangan yang sesungguhnya adalah iman kita. Semuanya untuk melatih iman kita, sehingga saat kita nanti berhasil, kita tidak sombong, kita tidak lupa Tuhan, kita tidak mengandalkan diri sendiri. Dan saat mungkin ada saat-saatnya Tuhan izinkan kita ada di bawah, kita mengalami penderitaan, mengalami ujian, kita juga tidak berkecil hati, kita tidak marah sama Tuhan, kita tidak meninggalkan Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Ada pesan yang penting di hari kebangkitan Kristus, bahwa Yesus sedang meletakkan kembali konsep kemenangan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Jangan berkecil hati ketika orang dunia mengatakan, mana Tuhanmu? Jangan marah ketika orang dunia mengolok-olok iman kita.
buktinya orang Kristen bisa sakit. Buktinya orang Kristen bisa bangkrut. Buktinya orang Kristen bisa kena virus corona. Tapi bersyukurlah. Bersyukurlah jika dalam keadaan yang sulit seperti ini kita masih bisa baca firman Tuhan. Kita masih bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita masih bisa beribadah walau secara online. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Kita tetap memelihara iman kita. Kita tetap membangun iman kita kepada Tuhan. Tetap bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada yang berubah satu hal pun. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada kesulitan yang terjadi, walaupun ada sakit penyakit yang mungkin kita hadapi. Jika kita terus bisa melakukan hal itu, maka sesungguhnya kita adalah pemenang. Kita orang-orang yang lebih dari orang-orang menang. Itulah jemaat GSPD Philadelphia Immanuel yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya sudah bangkit berdiri. Hari ini kita mau deklarasikan kemenangan kita. Yesus sudah bangkit, Dia sudah menang dan memberikan kita kemenangan. Haleluya. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Jadi semangat lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita, Engkau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau yang begitu ajaib, begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun dalam segala keterbatasan kami, walaupun dalam segala keadaan kami Tuhan, kami masih tetap diberikan Tuhan kesempatan oleh-Mu untuk beribadah, walaupun secara online ya Tuhan. Dan kami tetap diberikan kesempatan oleh-Mu Tuhan untuk kami boleh merayakan Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan-Mu Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati semua jemaat, berkati semua orang-orang percaya yang saat ini sedang beribadah ya Tuhan. Biarlah kami selalu diberikan hati ya Tuhan untuk selalu mengasihi Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah diberikan kemenangan oleh-Mu Tuhan. Kami sudah mengalahkan dunia ya Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan. Kami sekarang mengerti kemenangan kami yang sesungguhnya bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami juga Tuhan mau melepaskan berkat saat ini Tuhan bagi seluruh jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima berkat, kita mau angkat kedua tangan kita, terima berkat daripada Bapa Surgawi. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan segala sesuatu yang kau kerjakan. Tuhan Yesus pasti akan menolong, menyempurnakannya, dan memberkatinya yang berlimpah-limpah. Karena itu, berjalanlah selalu dalam kasih Kristus.
maka anugerah Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus pasti akan selalu bersama kita orang-orang percaya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.